Sebelum ke video selanjutnya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tabe selamat lingun latai, salam sahujud karinda melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Krisnata Cingga, NIM 19000553, kelas B, semester 6, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas saya dengan mata kuliah Purana. Dan di sini saya akan membuat salah satu video dengan cerita tentang bernuansa cerita-cerita Hindu. Silakan disimak. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit, yaitu cerita tentang salah satu tokoh terbesar dalam masyarakat Hindu, yaitu tentang cerita Dewa Ganesha. Ganesha merupakan seorang dewa yang berbadan manusia dan berkepala gajah. Dia juga mendapati banyak sekali julukan, yaitu salah satunya adalah Dewa Ilmu Pengetahuan. Digambarkan kalau di tangan kiri Ganesha itu selalu memegang mangkuk yang isinya adalah ilmu pengetahuan. Belalainya diilustrasikan selalu masuk ke dalam mangkuk tersebut, yang artinya ia selalu menyerap ilmu pengetahuan. Sedangkan di tangan kanannya divisualisasikan memegang patahan gading, yang ternyata adalah patahan dari gadingnya sendiri. Jadi jika kita perhatikan dengan teliti, Dewa Ganesha memiliki satu gading, yaitu sebelah kiri. Sedangkan patahan gading yang ada di genggaman tangan kanannya itu ia gunakan untuk menulis, entah itu di batu maupun di kayu. Nah, di India sendiri, Ganesha merupakan dewa yang sangat penting. Beberapa umat Hindu di India mempercayai bahwa sebelum mereka sembahyang kepada Ganesha, maka doa-doa mereka kepada dewa lain tidak akan diterima atau didengar. Sebab Ganesha lah yang menjadi pintu masuk untuk menuju dewa-dewa tersebut. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang pembukaan Dewa Ganesha. Sebenarnya ada banyak sekali cerita dengan versi yang berbeda. Namun kali ini saya akan menceritakan sedikit salah satu cerita yang saya tahu, yaitu tentang proses terciptanya dan matinya Dewa Ganesha. Dikisahkan bahwa Dewa Siwa dan istrinya yaitu Dewi Pawarti yang sudah lama menikah tapi belum juga mendapatkan keturunan. Nah, pada suatu hari Dewa Siwa harus keluar dari rumahnya atau istananya untuk melakukan suatu tugas. Dan ia pun terpaksa harus meninggalkan istrinya sendiri. Dan dalam kondisi sendiri dan kesepian akibat ditinggal oleh sang suami, Dewi Pawarti pun mengumpulkan dakinya ketika mandi, lalu mencampurkannya dengan tanah dan dibentuklah suatu patung kecil, dan Dewi lantas bersemedi dan hiduplah patung itu menjadi seorang manusia dan diberilah nama Ganesha. Tidak seperti anak lainnya yang harus melewati fase seorang bayi, Ganesha sudah langsung tumbuh seperti anak yang berusia 2 tahun. 2 tahun berselang, ketika usianya hampir 4 tahun, ayahnya pun pulang usai menyelesaikan tugasnya. Ketika ingin masuk dan menemui istrinya, sang Dewa Siwa pun dihalangi oleh Ganesha. Ia memang ditugaskan oleh ibunya untuk berdiri di depan pintu masuk ketika ibunya sedang mandi. Dipesankan oleh ibunya kalau ia tidak boleh membiarkan siapapun masuk tanpa izin. "Siapakah dirimu? Menghalangiku masuk padahal di dalam istriku sedang mandi?" tanya Dewa Siwa kepada Ganesha. "Aku adalah anak dari wanita yang ada di dalam, dan aku tidak akan mengizinkan siapapun masuk tanpa izin dari ibuku," jawab Ganesha. Nah, mendengar jawaban itu murkalah Dewa Siwa. Dalam hatinya, mungkin ia bertanya bagaimana istrinya bisa memiliki seorang anak, sedangkan ia tidak pulang sekian lama karena menjalankan tugas. Untuk menanyakan hal tersebut, ia harus bertemu dengan Dewi Parwati. Namun, Ganesha tetap saja menghadang dan pertempuran pun tidak dapat dielakkan. Nah, sudah dapat diketahui hasil dari pertempuran itu.
Dewa Siwa lah yang menjadi pemenang, dan Ganesha harus mati dengan kondisi leher terputus akibat dihunus oleh Trisula milik Dewa Siwa. Mengetahui hal tersebut, sedihlah hati Dewi Purwanti. Ia pun mencoba untuk menyambungkan badan dan kepala Ganesha, tapi usahanya sia-sia. Ia tidak dapat hidup kembali, dan satu-satunya cara untuk membuat Ganesha hidup kembali adalah mereka harus mencari kepala manusia atau balita yang masih hidup untuk menggantikan kepala Ganesha. Namun hal itu tidaklah mudah, karena tidak bisa menemukan bayi atau balita yang tidur terpisah dari ibunya, maka dicarilah kepala hewan sebagai penggantinya. Dan rupanya beberapa hewan pun tidur bersama ibunya, atau dalam kata lain, terus dalam pengawasan ibunya meskipun tidak dipeluk. Satu-satunya hewan yang saling beradu punggung atau saling membelakangi adalah gajah. Itulah alasan mengapa Ganesha memiliki badan manusia dan berkepala gajah. Sejak hidupnya kembali Ganesha, ia pun mendapat julukan lain dari Dewa Keselamatan. Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai asal-muasal dari terciptanya sang dewa ilmu pengetahuan dan mengapa ia berkepala gajah. Seperti yang saya bilang di awal, sangat mungkin terjadi perbedaan versi dalam cerita ini. Jadi jika ada perbedaan cerita maupun tokoh, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan prakasanti. Om Santi 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 Om Sahe. You got the kick?